العالمين الحمد لله الذي فرض الجمعة على المؤمنين لنكون من الذاكرين فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita mengawali pertemuan Jumat ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di antara sekian hamba yang berkehidupan sampai detik ini, kita yang masih terpilih untuk beriman. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di antara sekian hamba Allah yang menyatakan beriman sampai detik ini, kita yang diberikan kemampuan, kekuatan untuk membuktikan keberimanan kita kepada Allah dengan menunaikan ibadah Jumat berjamaah. Dengan iman itulah Allah memanggil kita, dan dengan iman itulah disyariatkan ibadah Jumat dalam Al-Quran dengan namanya surah Al-Jumu'ah di ayat ke-9 itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Al-ayat. Hei seluruh orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, baik dekat, menengah ataupun jauh jarakmu, ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran untuk menunjuk semua jarak. Nidaul qarib, mutawassit wal ba'id, jarak dekat, menengah dan jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya berfungsi munada menguatkan hukum, haknya tanbih mengingatkan pesan penting dalam hukum. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran menunjuk konjungsi tanpa batas, tanpa sekat bagi petunjuk semua golongan. Hei yang telah menyatakan beriman kepada Allah, aku ingatkan, kata Allah, aku tegaskan, siapapun yang telah menyatakan beriman, baik dekat, menengah jaraknya dan merasa jauh dengan Allah, sepanjang ia memiliki iman, sepanjang ia mengaku beriman, maka buktikan imanmu itu. Idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati, jika ada tiba seruan menunaikan ibadah Jumat di hari Jumat itu, fas'au, maka dengan imanmu tergeraklah, bersegeralah ila dzikrillah, untuk ingat menunaikan Jumat dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Jumat ini Jumat pertama di bulan Sya'ban 1446 Hijrah, kita yang termasuk digolongkan untuk merespon panggilan Jumat dengan iman itu. Semoga Jumat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik dari sekian Jumat yang pernah kita tunaikan. Hadirin, sejak masa kehidupan jahiliyah, maka masyarakat pada era itu memiliki kebiasaan, jika mereka akan mendapati puncak musim panas, khususnya di bulan ke-9, panas yang begitu terik membakar sehingga kerikil-kerikil pun terasa panasnya, pasir diinjak terasa membakar. Dalam bahasa Arab, kerikil yang terpanaskan, sinar terik yang membakar, itu disebut dengan Ramadan. Jika Anda tambahkan rumus superlatif di dalamnya, sirah mubalaghah, tambahkan alif dan nun di ujungnya,
maka menjadi Ramadan. Bulan ke-9 panasnya membakar, teriknya begitu sangat sehingga saking panas dan teriknya sumber-sumber mata air, sumur-sumur itu bisa kering, oase juga bisa kering, sehingga tidak mudah mendapatkan pusat atau sumber-sumber untuk bisa dikonsumsi sebagai minuman. Maka sejak bulan ke-8 masyarakat Arab sudah viral. Mereka memutuskan nanti akan berkelompok dan menyebar. Kelompok masyarakat dibagi ke dalam beberapa grup, menyebar untuk menemukan sumber-sumber air, mengumpulkan itu, membawa ke rumah-rumah mereka dan disimpan sebagai persiapan ke bulan yang ke-9. Penyebaran masyarakat secara berkelompok ini dalam bahasa Arab disebut dengan Sya'ban namanya. Tasya'ab, yatasya'ab. Dari sya'ab, masyarakat berkelompok menyebar. Yatasya'ab hinadzak, ketika itu mereka kemudian menyebar dan virallah bulan ke-8 ini dengan peristiwa penyebaran masyarakat untuk mencari bekal minuman. Maka bulannya disebut dengan bulan Sya'ban. Beralih ke masa Islam di era Nabi SAW, ketika dipandu oleh wahyu untuk menyampaikan bimbingan, pedoman berkehidupan melalui Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan bukan sekedar menjadi kitab yang dibaca, tapi bacaan itu menjadi instrumen dan pintu masuk untuk memahami dan mengamalkan isinya. Ini yang dimaksud Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Di bulan Ramadan yang ditunaikan puasa itu, diwajibkan menunaikannya, maka itulah bulan saat Al-Quran diturunkan di dalamnya, yang tujuan turunnya menjadi pedoman berkehidupan untuk seluruh manusia. Maka Nabi SAW ditugaskan oleh Allah untuk menjelaskan pedoman ini, mengajarkan pada manusia, mengajarkan pada umatnya, sehingga bisa tampil menjadi umat terbaik yang berkemajuan. Demikian diisyaratkan dalam Al-Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 110 itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalianlah umat terbaik yang pernah dilahirkan dalam kehidupan dunia. Anda bisa bayangkan, di kanannya ada Romawi yang sudah punya peradaban, di kirinya ada Persia yang sudah berkemajuan. Dua-duanya, satu punya imperium, yang kedua punya kekaisaran. Tapi Islam diturunkan, Nabi dipilih tidak dari kalangan masyarakat Romawi yang sudah maju, bukan juga dipilih dari Persia yang sudah tumbuh berkemajuan. Nabi dipilih dari kalangan masyarakat yang nyaris terbelakang dari segi etis, tindakan kriminal tinggi, perselisihan memuncak, dan berada di jurang tepian lembah dekat rumah pertama yang dibangunkan untuk kiblat ibadahnya manusia. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakah. Hadirin, untuk apa ini semua ditetapkan oleh Allah? Untuk menunjukkan dahsyatnya Al-Quran. Dibimbing oleh Nabi, diajarkan pada kalangan komunitas ini, dibawa ke tempat manapun manhajnya, dibawa ke Yathrib. Yathrib terbelakang, resesi ekonominya tinggi, konfliknya pecah hampir 200 tahun antara Aus dan Khazraj. Dan ingat, Nabi datang bukan ke utara yang sudah maju. Banyak Yahudi berkembang di sana dan menguasai serta memonopoli pasar. Nabi masuk ke wilayah selatan yang wilayahnya cukup gersang. Keadaannya tidak seperti yang kita lihat sekarang. Tapi dalam kurun waktu 2 tahun saja, bimbingan Al-Quran yang diajarkan Nabi bisa mengantarkan daerah yang gersang itu, pasar yang tidak tertata, sampai di Arab viral. Masa itu disebut pasar terburuk kedua di Jazirah Arab. Bahkan setelah Mosul, pasar terburuk kedua. Dalam waktu 2 tahun, Nabi bisa merubah itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi suasana kota ideal yang mencerahkan dan berkemajuan. Dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka di antara panduan-panduan kehidupan yang dibawa Nabi itu terdapat keseimbangan untuk seluruh kebutuhan manusia, baik kebutuhan fisikal, tubuh, body, jismi,
kebutuhan intelektual, aqlani, dan yang ketiga kebutuhan spiritual, rohani. Dan dengan itulah kita hidup, dan 3 bagian itulah ditugaskan selama hidup bagi kita untuk menyempurnakannya. Bagaimana fisiknya kuat dan sehat, bagaimana akalnya supaya kuat dan sehat, dan bagaimana rohnya, spiritnya supaya kuat dan sehat. Terkadang yang kita lupa dalam keseharian, seringkali porsi pemenuhan kebutuhan fisik dibandingkan dengan akal dan roh itu cenderung lebih banyak. Silahkan Anda cek yang sedang bekerja hari ini. Berangkat gelap, pulang gelap, bertarung dengan kemacetan, lelah, letih, pulang dengan pikiran. Apa yang Anda cari? Pemenuhan kebutuhan fisik. Mendapatkan kebutuhan yang dibawa untuk pribadi dan ke rumah secara fisik. Supaya fisiknya sehat, makannya enak. Kita lupa saudara, hadirin, bahwa penggerak seluruh bagian elemen fisik ini adalah kekuatan akal. Semakin tinggi ilmunya, semakin besar asupan akalnya, semakin mudah tugas fisiknya. Oleh karena itu, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia yang mudah, maka capai itu dengan ilmu. Anda naik ilmunya, tinggi stratanya, mudah tugas fisiknya, gampang mendapatkan materi-materi kebutuhan jasmaninya. S1 dengan S2 berbeda salarinya. S2 dengan S3 bisa tidak sama pendapatannya. Tidak punya gelar tapi ilmunya tinggi, mudah mendapatkan kebutuhan fisiknya. Karena hakikatnya seluruh bagian tubuh luar ini digerakkan atas dasar konstruksi yang terbangun dari pikiran dan akal kita. Tapi hadirin, tidak cukup banyak membaca, banyak belajar, banyak bekerja, karena ada faktor penentu yang menggerakkan seluruh bagian kehidupan kita. Bagian ini tidak tenang semua bagian tubuh. Bukan hanya jasmaninya, tapi juga akalnya. Bagian ini rusak semua bagian tubuh. Karena seluruh perintah bersumber dari dalam bagian yang ketiga menjadi inti kehidupan ini. Itulah nafas, itulah roh, itulah sumber semua perintah. Bila bukan yang baik adalah takwanya, maka lawannya yang buruk adalah nafsu atau fujurnya. Quran surah ke-92 di ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba man dassaha. Penggerak tubuh kita ini termasuk pikiran kita, sumbernya dalam roh, jiwa. Hanya 2. Bisa kebaikan disebut dengan takwa, lawannya disebut fujur, nama lainnya nafsu. Jika baik jiwanya, kata Nabi, baik semua bagiannya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wa hiyal qalbu. Yang menentukan tuh ini. Suasana hatinya baik, baik pikirannya. Suasana hatinya tak baik, gelisah dia, ria dia, sakit hatinya, sakit pikirannya. Orang yang ria, orang yang dengki, hatinya bermasalah, pikirannya pun tercemar, tindakannya pun tidak terukur. Maka Islam datang dengan kestabilan, memberikan pedoman bagi manusia, baik kebutuhan fisik, kebutuhan akal, plus kebutuhan spiritnya. Di era jahiliyah, pemenuhan bagian 3 utuh manusia ini hanya terfokus kepada kebutuhan fisik materi saja. Termasuk Sya'ban, yang mereka fikirkan bagaimana bisa makan saat Ramadan yang panas. Yang mereka fikirkan bagaimana bisa minum mudah saat Ramadan yang panas. Jahiliyah. Kelak di masa Islam, namanya diabadikan, tidak dirubah penanggalannya, tidak dirubah nama bulannya, tapi isiannya diperdalam oleh syariat. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya dengan panduan yang sempurna di dalam Al-Quranul Karim, dipraktekkan oleh Nabi SAW. Kita masuk di bulan yang sama, Sya'ban, tapi perbedaannya dengan jahiliyah, yang kita kumpulkan bukan hanya bekal-bekal materi kebutuhan fisik, tapi kebutuhan intelektual ditingkatkan, kebutuhan spiritual ditingkatkan. Bila Ramadan hanya sekedar panas membakar secara fisikal, maka diartikan kemudian di era keislaman bukan hanya membakar kotoran-kotoran fisik secara fisikal,
tapi juga kotoran intelektual dibakar, kotoran spiritual dibakar. Maka untuk menyiapkan itu perlulah bekal-bekal spiritual, bekal-bekal intelektual, bekal-bekal fisikal yang disiapkan lebih dini di Sya'ban supaya bisa berkelanjutan dan dibiasakan di Ramadan. Untuk itulah sejak masuk awal bulan Sya'ban terakamlah dalam dokumentasi para ahli hadis yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan mengkodifikasikan itu dalam kitab mereka, kebiasaan Nabi menuntun umatnya sejak masuk bulan Sya'ban dengan mengoptimalkan 3 bagian ini. Tercatat dalam hadis riwayat Imam An-Nasai dalam sunannya yang sanadnya tersambung pada sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi Muhammad SAW ditanya kebiasaan beliau yang senang berpuasa di bulan Sya'ban. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kama qala an siyami Sya'ban faqal dzalika atau kama qala sallallahu alaihi wasallam syahrun yaghfulu anhu an-nasu baina Rajab wa Ramadan. Itulah bulan yang orang sering lupa. Keutamaannya, fadilahnya terletak antara Rajab dengan Ramadan. Para ahli hadis memberikan catatan kenapa disebut sering kali terlupa dari kalangan manusia, karena orang biasanya fokus kepada Rajabnya, teringat peristiwa besar Isra Mi'raj berada di dalamnya, esensi sholat yang penting ditunaikan, lalu setelah itu berpikir ke Ramadan setelahnya, sebulan penuh keutamaannya muncul. Sehingga lupa dengan Sya'ban yang memiliki keutamaan yang tidak kalah dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Maka apa yang terjadi? Fihi turfa'u fihil a'malu. Kata Nabi, amal-amal di bulan Sya'ban itu dibentangkan, dibawa oleh malaikat, dipaparkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan di sini untuk menegaskan pentingnya Sya'ban, karena amal itu sekalipun tidak ditampilkan, Allah sudah mengetahui sebelum dilakukan, sedang dikerjakan, dan setelah itu dilakukan. Tapi terkadang ditanamkan bahasa-bahasa demikian untuk menunjukkan istimewanya suatu waktu atau istimewanya satu tempat, disebutkan dalam lisan Nabi langsung untuk menunjukkan panduan beramal dalam waktu yang dimaksudkan. Maka hadirin, Nabi SAW ketika masuk di bulan Sya'ban, beliau banyak menunaikan puasa. Keterangan ini diperkuat oleh salah satu istri tercinta Nabi SAW, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Didokumentasikan keterangan ini oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, ketika Nabi SAW diceritakan Sayyidah Aisyah terlihat nampak lingkup A1 Nabi SAW di keluarganya, bahwa beliau banyak menunaikan puasa sunnah di bulan Sya'ban, sampai-sampai tidak bisa dibedakan antara hari-harinya kapan berbuka, kapan berpuasa. Ini maksudnya menunjukkan konsistennya banyak menunaikan puasa di bulan Sya'ban. Maka catatan para ulama, ini yang pentingnya. Mungkin hadisnya sudah banyak viral, keterangannya sudah banyak didapatkan, tapi apa esensi dari banyaknya kebiasaan Nabi menunaikan puasa di bulan Sya'ban sunnah sebelum ke Ramadan ini? Maka setidaknya ada 3 catatan penting. Dengan singkat hadirin, pertama, Nabi ingin memberikan pelatihan adaptasi bagi kita sebelum masuk ke bulan Ramadan. Boleh jadi ada di antara kita yang metabolisme tubuhnya belum bisa beradaptasi cepat. Mungkin ada yang baru masuk Islam, mungkin ada yang muslim tapi jarang puasa. Maka dipandu oleh Nabi sebelum masuk puasa penuh selama 1 bulan lamanya, maka biasakan dulu puasa sehari, Rajab tuntas, Sya'ban tambah 2 hari, jeda buka 1 hari, 2 hari, 3 hari, puasa lagi. Sehingga metabolisme tubuh telah terbiasa dengan itu, adaptasinya sudah bagus. Saat masuk ke bulan Ramadan, sudah siap tubuh kita sepenuhnya menyesuaikan dalam agenda-agenda Ramadan yang disiapkan. Saudara, yang kedua, dan ini yang jarang digali, Nabi sejak bulan Sya'ban bukan sekedar kemudian menunjukkan puasa, tapi mengisi puasa itu dengan agenda yang berkualitas. Ada agenda kajian beliau, sampai di Al-Bukhari itu khusus untuk para ibu ada hari Kamis, terkadang hari Rabu kajiannya. Ada ahlus sufah digerakkan untuk berfikir, ada diskusi, ada kajian-kajian intelektual.
Ada peningkatan ibadah-ibadah spiritual, sholatnya meningkat, sedekahnya meningkat, sampai kemudian semuanya terencana dan semua terukur ketika disebutkan oleh para sahabat Nabi SAW. Maka muncullah beberapa agenda Nabi SAW sebagai persiapan ke bulan Ramadan, dari kajian, dari infak, dari tilawah Al-Quran, sampai khatamnya berapa kali, sampai i'tikafnya, sampai intensitasnya di masjid. Seakan memberi kesan yang ketiga bahwa di amalan Sya'ban ini bukan sekedar kita tunggu puasa sunnah, tunggu maghrib buka, tapi ada adaptasi agenda yang kita siapkan menjelang Ramadan. Saudara, berapa juz akan dihatamkan Ramadan nanti? Berapa harta yang kita siapkan untuk ibadah di bulan Ramadan nanti? Bagaimana persiapan interaksi kita dengan Ramadan nanti? Berapa bacaan yang akan digali? Sirah siapa yang akan dibaca? Berapa Quran yang akan dipahami? Apakah Ramadan akan mengalir begitu saja seperti tahun-tahun yang lalu? Datang, puasa, tunggu buka, tarawih, selesai. Kultum tiap tahun, materinya berulang. 1, 2, 3. Meminta meningkatkan takwa sampai hari ketiga belum meningkat, keempat belum meningkat. Berapa banyak lagi yang perlu kita tingkatkan? Maka Sya'ban, bila di jahiliyah hanya berupaya mengumpulkan bekal materi untuk kebutuhan fisik, Islam mengajarkan sempurnakan kebutuhan 3 bagian tubuh kita, karena dengan itulah kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di Sya'ban ini, mari di Jumat pertama ini kita mengingat kembali tugas kita bukan hanya bekerja, dapat uang, makan, tidur, selesai. Akal kita diminta untuk difungsikan, ibadah kita diminta untuk ditingkatkan, dan 3 bagian inilah yang akan meringankan hisab kita di hari kiamat. Dan tentunya 3 bagian ini pula yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Jika pekerjaan harian cuma berangkat, macet, letih, pulang, cari uang, kadang bertikai, makan, selesai, maka saudara, jahiliyah sudah khatam dengan itu semua. Mereka khatam dengan pertikaian, mereka khatam dengan pertarungan, mereka khatam dengan penipuan, mereka khatam dengan pengumpulan harta. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak akan kami hancur kecuali kami meninggal begitu saja. Islam datang untuk memberikan ajaran yang sempurna, merubah gaya hidup seperti itu. Jahiliyah sebagai penutup khutbah ini, mereka berangkat dari awal waktu, weekendnya mereka habiskan di tempat-tempat pesta, diberi nama dengan aswaq, suq uqaz, suq dumatul jandal. Maka pamerlah di situ harta yang terbanyak, kedudukan yang tertinggi untuk menikmati semuanya. Datang Islam dengan nama baru dan merubah nama itu dari Yaumul Arubah, kebanggaan kumpul sebagai Arab, menjadi Yaumul Jum'ah. Itulah asalnya datang hari Jumat, bukan nama biasa, dengan surahnya turun sekaligus surah 62 dan merubah persepsi kita dengan 3 makna. Datang, kenali siapa yang datang, saling mengisi dan bersinergi di antara sekian yang datang. Itulah Jumat. Maka khatib berharap setelah selesai khutbah ini, mari kita perbaiki cara hidup kita, mengenal satu di antara kita, bersinergi dengan baik. Jangan sampai datang khutbah hanya sekedar mendengarkan, kadang mengantuk, tertidur, sholat dan pulang. Itu bukan Jumat yang diinginkan di era Nabi SAW. Apalagi formalitas untuk melengkapi pekerjaan dan membawa kebutuhan fisik. Mudah-mudahan khutbah kali ini memberikan pencerahan yang baik dan merubah cara hidup kita menjadi lebih baik, dan kita saling mengenal serta mengisi dan dipersaudarakan dalam keadaan yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, sebelum kita bersolawat dan berdoa menutup khutbah ini, khatib menegaskan singkat saja poin yang penting. Pertama, Jumat ini Jumat pertama di bulan Sya'ban. Sya'ban dihadirkan dalam Islam bukan sekedar kita masuk menikmati waktu dan selesai, tapi membawa fikiran dan agenda yang terukur
yang menyadarkan kita supaya berbeda dengan jahiliyah. Berfikirlah bahwa suatu saat kita akan pulang menuju Allah. Jangan hanya bekerja, beraktivitas, mencukupi kebutuhan fisik. Kata Buya Hamka, kalau cuma makan, tidur, maka hewan pun sudah khatam dengan itu semua. Kita berbeda. Maka mari perbaiki kualitas hidup kita, menjadi muslim, menjadi pribadi yang sukses, sehat dan kuat. Menjadi muslim, jadi pribadi yang pintar, intelektualnya meningkat. Menjadi pribadi yang muslim, baik secara moral, secara etik, karena spiritnya pun dilatih. Maka Sya'ban mengembalikan kesadaran itu semua. Selepas Jumat ini, mari kita mengaji kembali, tingkatkan diri kita, dan sambut Ramadan dengan lebih baik. Boleh jadi ini Ramadan terakhir yang mungkin kita hadapi dibandingkan dengan Ramadan yang lainnya. Mari kita berdoa, mudah-mudahan dengan doa kita di hari ini Allah mengabulkan dan mengarahkan kita menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Allahumma nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka shukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, bila ada pendosa hadir di Jumat ini, jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang datang ke Jumat ini membawa kegelisahan, mohon tenangkan keadaan hatinya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang sakit, mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada di antara kami yang datang ke Jumat membawa kesulitan di hidupnya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka mohon dengan keikhlasan Jumatnya, ya Allah, angkat dan hilangkan seluruh kesulitannya. Allahumma ya Allah, barik lana fi jami' hayatina wa umrina wa umurina kulliha ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkan dan tambahkan keberkahan kepada pekerjaan kami, kehidupan kami, usia kami, hingga kami kembali kepadamu dalam keadaan terbaik yang Engkau ridai. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minna wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajjat. Allahumma ya khairan nasirin, Allahumma ansur ikhwatana fi Falastin wa fi kulli makanil mubtalin waj'al ahya'ahum mujahidina fi sabilik wa mautahum syuhada wa alhiqna ma'ahum fi rahmatika ya arhamar rahimin. Wahfaz biladana Indonesia waj'alha baldatan tayyibatan wa anta tardaha wa hafidh ru'asa'aha waj'alhum 'udala liyukhaffifu hisabahum yawmal qiyamati ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon berkahi negeri kami Indonesia, jaga para pemimpin kami, berikan hidayah mereka supaya bersikap adil dalam kebijakan untuk meringankan hisab mereka di hari kiamat. Allahumma hafadh ulama'ana waj'alhum mukhlashina lakad-din. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami, ikhlaskan mereka dalam berdakwah, berikan hidayah untuk mencerahkan umat, membawa umat berkemajuan dan jauhkan dari perpecahan. Allahumma barik hadhil jam'iyyah Muhammadiyah, barik laha ya Allah tamamal mubarakah wa muassisiha mu'tamiriha ila yaumil qiyamah ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahilah persyarikatan Muhammadiyah ini, berkahi pendirinya, keluarga besarnya, orang-orang memakmurkannya, hingga kami kembali kepada membawa bekal terbaik dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah yarhamukumullah.